Saus tartar. Kalian termasuk aku awalnya pasti bingung kenapa warga Bikini Bottom selalu berkata saus tartar jika sedang marah atau kesal. Padahal saus tartar itu cuma makanan. Jadi apa maksud dari kata saus tartar? Tartar sauce. Tartar sauce. Tartar sauce. Tartar sauce. Tartar sauce. Setelah aku cari informasi di internet, ternyata saus tartar yang notabene-nya adalah kata umpatan yang berarti sumpah serapah. Dalam dunia nyata, saus tartar sering digunakan sebagai saus cocolan untuk seafood. Oleh karena itu, sebagian dari warga Bikini Bottom juga takut ketika mendengar kata saus tartar. Ada juga teori fans yang menganggap kalau saus tartar merujuk pada kata Tartarus dalam mitologi Yunani. Dalam mitologi Yunani, Tartarus adalah neraka yang diciptakan Zeus yang digunakan untuk mengurung para dewa lainnya termasuk dewa Poseidon. Nah, dari sini muncul teori kalau kata saus tartar berarti pergi ke neraka atau go to hell. Rajungan. Dari semua kata yang bakalan aku bahas, menurutku ini kata yang paling simpel maknanya. Seperti yang kita tahu, rajungan atau kepiting adalah kata yang merujuk ke hewan bercangkang merah keras. Tapi kenapa warga Bikini Bottom selalu berkata rajungan saat dalam kondisi kesialan? Hei, itu milikku. Rajungan. Kalau kalian cuma nonton versi dub bahasa Indonesianya, kata rajungan hanya memiliki makna hewan. Tapi kalau kalian nonton versi dub Inggrisnya, semuanya bakalan jelas. Jadi kata rajungan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah crab merupakan plesetan dari kata crab yang berarti omong kosong. Meskipun maknanya sangat sederhana, kata rajungan lumayan membuat penonton kartun SpongeBob di Indonesia kebingungan. Barnacle. Masih dalam konteks kata umpatan, berbeda dengan kata rajungan yang hanya memiliki masalah dalam dubbing, kata barnacle lebih rumit daripada kata yang lainnya. Barnacle yang dalam bahasa Indonesia berarti teritif adalah hewan tipe parasit yang berbentuk seperti kerang yang menempel pada hewan atau benda yang berada atau terendam dalam air. Jadi apa sih sebenarnya maksud dari barnacle? You blasted barnacle head! What the barnacle? What the barnacle is that? Barnacles. Barnacle heads! You scared the barnacles off that guy! Who's the barnacle head? Sedapatku, kata barnacle merujuk pada kata F-word atau persetan. Di dalam dunia SpongeBob SquarePants yang berlatar di bawah laut, kata persetan diambil dari hewan yang berasal dari laut juga. Sama seperti manusia yang selalu mengatakan kata kontol, anjing, memek, ngentot, tai, bangsat, yang berarti persetan. Nah, jika di dalam dunia SpongeBob, semua kata itu disebut barnacle. Tentacle. Sekilas, tentakel gak berarti sesuatu yang aneh dan cuma bagian dari tubuh gurita. Namun, jika kita melihat dari sudut pandang dunia asli, tentakel memiliki arti yang cukup kasar. Saus tartar. Rajungan tentakel. Buat memahami kata ini, kita harus tahu dulu anatomi hewan gurita. Jadi di tubuh gurita, kita sama sekali gak pernah melihat alat reproduksi dan bagaimana bentuknya. Tapi kalian tahu gak sih kalau alat reproduksi gurita berada di tentakelnya? Ini berarti kata tentakel di SpongeBob merujuk pada alat kelamin. Homina homina. Kata homina homina dikatakan oleh Squidward dan Squilliam saat mereka terkejut melihat Krusty Krab yang berubah menjadi restoran bintang 5 di episode Squilliam Return. Berbeda dari kata di atas yang merujuk pada kata umpatan, kata homina homina bukan kata umpatan. Jadi, kata apa itu? Hamana, 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 Table for Hamana. I can seek you immediately. Kata homina pertama kali dipopulerkan oleh Ralph Kramden dari program TV show yang berjudul The Honeymooners, di mana di sini Ralph mengatakan homina yang bertujuan sebagai komedi. Jadi, kata homina homina merupakan kata yang merujuk pada sebuah ketakjuban yang berubah menjadi gagap sesuai dengan Squidward dan Squilliam yang terkejut melihat Krusty Krab berubah menjadi restoran bintang 5. Demi Ibu Pearl. Demi Ibu Pearl atau yang dalam bahasa Inggris sering diucapkan sebagai Mother of Pearl oleh Tuan Crab merupakan kata yang aneh jika didengar sekilas. Tuan Crab mengatakan kata ini biasanya saat dia sedang terkejut. Aku ingin janji seorang pelaut. Ikuti aku ya. Yoho, yoho. Aku tak akan mendekati penjerat lagi. Yuhu. Aku tidak akan mendekati penjerat lagi. Yoho. Demi Ibu Pearl. Aku tak akan menghembuskan kabar angin. Dalam dunia SpongeBob SquarePants, ini adalah ungkapan kekagetan, rasa takut, atau keterkejutan mirip dengan frasa oh my god atau astaga dalam bahasa Indonesia. Ungkapan ini digunakan sebagai referensi atas fakta bahwa Ibu Pearl tidak pernah muncul dalam serial SpongeBob SquarePants atau merujuk pada ibunya Pearl yang misterius.
Koral. Di dalam serial SpongeBob, istilah koral memiliki beberapa arti. Namun, kata ini paling sering merujuk pada slang atau bahasa gaul di warga Bikini Bottom. Pearl, do you think I'm old? Well, of course I do, but that's okay. Daddies are supposed to be old. But I'm still cool, right? Your old man is cool. See, no one says cool anymore. That's such an old person thing. Now we say coral, as in that nose job is so coral. Koral sering digunakan sebagai bahasa gaul oleh karakter remaja seperti Pearl untuk menggantikan kata cool atau awesome. Jadi secara singkat, jika karakter remaja di SpongeBob bilang sesuatu itu koral, itu berarti sesuatu tersebut sangat keren atau menarik.